Baik, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa, dipersilahkan. Untuk mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Lengkap ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak melihat berhubung kita jamnya sudah siang ya, jadi ada sedikit penurunan semangat. Sebelumnya kita yel-yel dulu untuk meningkatkan sedikit semangat. Baik, anak-anak siap? Siap. SMK? Bisa. TBSM? Mantap. Ya, terima kasih. Baik, sebelum memulai, Bapak ingin kalian menyiapkan fisik kalian terlebih dahulu. Silakan, rapikan bajunya. Bapak melihat ada kancingnya yang terbuka. Silakan, berdiri. Rapikan juga tempat duduknya. Oke, sudah. Silakan. Terima kasih. Nah, sekarang sudah siap ya? Sekarang kita akan coba masuk pada pembelajaran kita kali ini. Kira-kira sebelumnya, ada yang tahu gak kita hari ini akan belajar apa? Setelah kemarin belajar, hari ini apa? Tidak ada yang tahu? Oke, ya silakan. Nah, oke, hari ini kita akan mempelajari memahami prinsip kerja sistem rem hidrolik. Nah, memahami prinsip kerja sistem hidrolik adalah merupakan salah satu kompetensi dasar dari mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Selanjutnya, manfaat pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita akan mempelajari salah satu materi penting pada sistem sasis sepeda motor. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen pada sistem rem hidrolik beserta fungsinya. Yang ketiga, memahami prinsip kerja dari sistem rem hidrolik. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kelemahan dari sistem rem hidrolik. Nah, itu manfaat mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini, peserta didik atau kalian mampu menjelaskan komponen pada sistem rem hidrolik dengan benar. Nah, selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja sistem rem hidrolik dengan rinci. Pada pembelajaran ini, pada sistem rem hidrolik, Bapak akan melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Baik itu dari segi sikap, baik itu dari segi pengetahuan, baik itu dari segi keterampilan. Maka dari itu, kalian Bapak harapkan aktif dalam pembelajaran kali ini dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke ya? Nah, sebelum kita memasuki inti dari pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin melakukan sebuah tes atau pengetahuan awal kalian tentang sistem rem hidrolik. Jadi, silahkan kalian gunakan gawai atau HP kalian masing-masing untuk melakukan menjawab pertanyaan yang Bapak sudah kemas pertanyaannya dalam bentuk form atau Google Form yang kalian bisa akses secara pribadi melalui kode QR yang sudah Bapak persiapkan. Jadi, silahkan kalian mengerjakan scan ini. Ya, oke, baik. Semuanya sudah Bapak terima untuk hasil penilaian pengetahuan awal dan hasilnya pun sudah Bapak lihat. Sekarang kita memasuki bagian inti pembelajaran tentang sistem rem hidrolik. Bapak minta kalian menyimak video pembelajaran kali ini dengan teliti, dengan benar-benar. Nah, dari video pembelajaran nanti akan ada beberapa tugas yang kalian ambil dari video tersebut. Siap, anak? Siap. Oke, baik.
Hai semua, balik lagi di channel AutoPOS. Di video ini kita akan belajar bagaimana rem cakram pada motor Anda dapat perangkat hidrolik untuk melipat gandakan power outputnya. Agar lebih gampang dan memahami hukum password ini, perhatikan ilustrasi berikut. Lalu kita letakkan pistonnya memenuhi masing silinder. Komponen kotak di dekat ruas rem. Ini adalah reservoir dan silinder input. Selain konfigurasi floating, ada juga konfigurasi dua piston. Konfigurasi ini memiliki dua pasang piston pada sisi kiri dan kanan kaliper. Sehingga kaliper tidak perlu bergeser, tapi sepasang piston ini yang akan bergerak mengikuti kompas rem. Ini luas total silinder output makin besar. Ini membuat tenaga yang mampu dilipat gandakan jadi lebih besar lagi. Meski demikian, kaliper tipe 2 piston ini sangat memakan tempat. Oke, itu tadi untuk video pertama mengenai prinsip kerja sistem rem hidrolik. Selanjutnya ada video yang kedua, silakan kalian simak lagi mengenai kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem rem pada kendaraan, khususnya sistem rem pada sepeda motor. Kita awali perjalanan mulai dari sistem rem jenis disc brake atau familiar kita sebut dengan jenis rem cakram. Kalau begitu, mari kita langsung gaskan. Kombinasi pada disc brake. Yang kedua, penyebab handle rem keras. Yang pertama, terjadi kerusakan pada komponen master rem, dan yang kedua, terjadi kerusakan pada komponen kaliper rem. Oke, jadi seperti itu informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala batasan dan kekurangannya. Kami silakan untuk ditambahkan saja dan kita sharing bersama di kolom komentar. Dari tayangan yang sudah Bapak tayangkan tadi, apa yang dapat kalian tangkap? Ya, silakan. Prinsip kerja sistem rem hidrolik. Ya, tepat sekali. Untuk memperdalam informasi tentang sistem rem hidrolik, silahkan kalian berkelompok sesuai kelompok belajar yang sudah Bapak susun untuk mencari atau menggali informasi lebih dalam lagi mengenai prinsip kerja, komponen, kelebihan dan kekurangan dari sistem rem hidrolik. Silakan bikin kelompok kecil untuk berdiskusi. Oke. Untuk membantu kalian dalam penggalian informasi, Bapak sudah siapkan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik bisa kalian download dengan menggunakan HP pada kode QR yang sudah Bapak sediakan. Nah, sedikit Bapak jelaskan mengenai LKPD. Sebenarnya di LKPD itu sudah tertulis semuanya. LKPD sudah tertulis semuanya mengenai instruksi kerja, tata cara pengerjaan pada LKPD yang sudah Bapak siapkan. Di sana ada beberapa pertanyaan, ada juga instruksi kerja, dan juga ada kesimpulan, yang mana kesimpulannya kalian tulis di sana dan nanti dikumpulkan. Oke, jelas? Jelas. Silahkan kerjakan. Selama pengerjaan Bapak ada menemani kalian. Kalau misalnya ada yang tidak paham, silahkan tanyakan ke Bapak. Silahkan kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan di Google Drive, yang di Drive yang sudah Bapak sediakan. Nah, jadi LKPD yang sudah kalian kerjakan, silakan scan Google Drive, yang mana nanti akan Bapak koreksi. Nah, jadi setelah ini kita akan mencoba presentasi. Ya, sudah? Ketiga kelompok sudah Bapak terima LKPD-nya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil penggalian informasi yang sudah kalian cari pada pembelajaran kali ini. Silakan. Untuk itu kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok 1. Ya, silakan. Untuk kelompok 2 dan 3 tolong disimak. Silakan. Kelompok 1 bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman atas waktu yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen-komponen sistem rem hidrolik beserta fungsi sebagai berikut. Komponen rem hidrolik. Selain dijadikan fitur keamanan yang baik, rem jenis hidrolik juga memiliki beberapa komponen penting yang sangat mendukung kinerja dari sistem pengereman ini. Mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke dalam gerakan teknis. Sudah? Baik, itu tadi. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kita coba buka sesi pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Oke, baik. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan ialah, jelaskan apa fungsi dari piringan cakram pada komponen rem hidrolik. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang mau jawab? Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang fungsi dari piringan cakram ialah piringan cakram atau disc brake berfungsi sebagai media gesek. Untuk kelompok 1 ya. Terima kasih diskusinya. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kalian ya. Di sini Bapak hanya menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana yang pertama tentang komponen sistem rem hidrolik ialah pertama adanya pedal atau tuas rem atau handle rem ialah komponen rem yang berfungsi sebagai input untuk mengetahui kapan rem aktif dan kapan rem aktif. Jadi komponen itu yang pertama ada handle atau tuas atau pedal. Yang kedua ada master cylinder yang mengubah gerakan mekanis menjadi hidrolis. Reservoir tank adalah komponen rem hidrolik yang berfungsi untuk menyimpan cadangan minyak atau fluida, brake fluida ya. Jadi selanjutnya pipa hidrolik atau hose, selang, berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya fluida atau minyak rem yang bertekanan. Selanjutnya ada kaliper, komponen rem hidrolik yang berfungsi untuk mengubah kembali energi dari tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Nah, itu beberapa mengenai komponen rem hidrolik yang dapat Bapak sampaikan dan Bapak simpulkan pada hari ini. Dari pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan melakukan tes atau post test mengenai pengetahuan yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Scan kode QR yang sudah Bapak persiapkan. Bapak tunggu beberapa menit untuk mendapatkan hasilnya. Oke, baik. Semuanya sudah Bapak terima hasilnya. Selanjutnya, Bapak akan melakukan sedikit refleksi pembelajaran. Silahkan kalian scan barcode atau kode QR yang sudah Bapak sediakan. Jawab pertanyaan sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Oke, baik. Sudah Bapak terima semuanya mengenai refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Terakhir, hari ini kita telah selesai melalui pembelajaran tentang sistem rem hidrolik. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang memahami prinsip sistem suspensi pada sepeda motor. Oke, nah sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.